Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat kesehatan dari persepsi individu. Jadi banyak orang, ya terutama individu-individu itu menilai dirinya sendiri, ya terutama berdasarkan pengalaman. Jadi orang seringkali menggunakan pengalaman sebelumnya. Ya, jadi kalau dia sakit atau merasa katakanlah tidak enak badan atau merasa perasaannya tidak enak gitu ya, perasaannya merasa gelisah, kemudian badannya tidak enak ya, kemudian ada rasa malas gitu ya. Nah, ini adalah mereka berpikir bahwa penyakit ini adalah merupakan penyakit yang sering dianggap ringan gitu ya. Jadi paling-paling ini masuk angin ya. Nah, sehingga orang kemudian menganggap bahwa penyakit ini bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, jadi banyak orang yang melakukan penilaian ya secara individual terhadap penyakitnya sendiri berdasarkan pengalamannya selama ini. Jadi kalau merasa tidak enak badan ya orang perlu kerokan gitu ya. Kalau memang merasa pusing ya orang kemudian tiduran. Ya memang hal itu ya bisa dibenarkan ya, karena pada dasarnya ketika orang pusing masuk angin, maka tiduran itu adalah cara yang ditempuh untuk istirahat ya. Jadi ketika orang tidur mata terpejam, maka biasanya dubur akan terbuka. Jadi kalau mata terpejam tidur, dubur terbuka. Bagi orang yang masuk angin ya, ketika tidur dubur terbuka, maka angin akan keluar dari dubur itu. Nah, kalau misalnya tidak sempat kentut ya, maka eh, orang itu kemungkinan akan kentut setelah kencing. Jadi ketika tidur merasa ingin membuang air kecil, kemudian membuang air kecil selesai, biasanya kan diiringi dengan kentut panjang. Nah, biasanya kalau sudah kentut panjang, orang akan sembuh dari masuk angin. Nah, tetapi ada juga yang menggunakan kerokan ya. Jadi kerokan adalah dianggap cara untuk mengobati sakit kepala dan masuk angin. Jadi penilaian pertama bahwa ketika orang merasa tidak sehat, badan terasa tidak enak, kemudian malas, itu adalah disebabkan oleh masuk angin. Jadi sebenarnya masuk angin bukan penyakit ya, tetapi paling tidak ini mengganggu kesehatan, mengurangi kebugaran. Nah, kemudian ada lagi orang yang sebenarnya terserang penyakit, ya. Ada organ yang terganggu ya. Nah, tetapi ia merasakan ya, jadi dia tidak merasa bahwa ia sakit. Jadi orang seringkali begitu ya. Orang sakit sebenarnya tapi merasa tidak sakit. Maka kemudian orang berpikir untuk tetap bekerja. Ya. Jadi mestinya orang yang merasa sakit harusnya melakukan pemeriksaan ya untuk sakit atau sehatnya itu bisa diketahui. Nah, tetapi orang periksa dokter itu malah seringkali menimbulkan ketakutan. Ya, jangan-jangan setelah periksa malah diketahui banyak penyakitnya. Nah, ini. Jadi secara sosial kultural itu sering begitu. Orang tidak mau melakukan check up ya. Kemudian pemeriksaan dokter lengkap ya, karena takut justru setelah di check up akan ketahuan penyakitnya. Jadi bagi orang yang mempunyai persepsi seperti ini seringkali bahwa lebih baik tidak tahu bahwa dia sakit gitu ya. Jadi karena tidak tahu sakit malah ia happy saja, bahagia saja. Meskipun sebenarnya ini sangat membahayakan ya.
Nanti lama-kelamaan penyakitnya akan parah. Nah, jadi banyak memang orang yang mempunyai penyakit yang parah, ya, orang kemudian tiba-tiba sakit parah, ya karena sebenarnya ia tidak menyadari bahwa ketika merasa tidak enak badan, mestinya manusia itu harus memeriksakan kesehatannya. Nah, tapi ketika kesehatan sudah parah, sudah masuk stadium tinggi dan sulit untuk diobati, maka ya orang itu akan mengalami sendiri akibatnya. Jadi seringkali orang menganggap remeh bahwa wah saya sebenarnya sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mendadak terserang sakit jantung, ya sebenarnya karena dia merasa bahwa dia merasa tidak sakit gitu ya. Nah, sehingga tetap bekerja. Nah, tapi ketika bekerja, ya kemudian terserang ya penyakit atau serangan jantung misalnya, sehingga dia bisa katakanlah mati mendadak gitu. Nah, kemudian ada orang yang merasa sakit, ya, ya mungkin karena sebenarnya ini penyakit pikiran ya. Tetapi melalui pemeriksaan medis tidak ditemukan gejala-gejala sakit gitu ya. Jadi ada orang yang, aduh saya kayaknya merasa sakit ini, saya merasa tidak sehat nih. Nah sehingga ketika diperiksakan ke dokter ternyata memang tidak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya orang ini terganggu, terutama pikirannya terganggu bahwa ia merasa punya penyakit gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya menjadikan orang itu yang sehat menjadi sakit ya, karena yang terserang adalah rasa tidak percaya diri bahwa dirinya itu sehat gitu. Nah ini juga sering terjadi fenomena orang yang merasa sakit walaupun sebenarnya ia tidak sakit ya, karena merasa takut ya terserang serangan jantung misalnya atau terkena penyakit yang berat-berat gitu kan. Nah akhirnya karena itulah kemudian orang eh, berusaha keras untuk melakukan pemeriksaan. Nah tetapi ketika pemeriksaan diperoleh ternyata ia benar-benar sehat, maka sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa orang ini adalah terganggu pikirannya. Dan kemudian orang ini seharusnya diberi motivasi bahwa sebenarnya ia dalam keadaan sehat, sehingga tidak perlu khawatir misalnya terserang penyakit tertentu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.